ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المرسلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد النبيين ألف ألف صلاة وألف ألف Upacara pembukaan Holwat yang ke-16 tanggal 21 November tahun 2014 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Break. Jalankan. Bendera siap. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana ya Allah min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan jami'atul ahwali wal afat. Yang kita hormati, kita cintai guru kita Bapak Kiai Ibrahim Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salawat serta salam kita aturaken wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita arep-arep syafaatipun minad dunya ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sami ingkang minulya, mengingat wekdal sampun jam sekawan. Mila ngalap singkat cekak aos mawon. Kula badhe ngaturaken dua hal sing perlu jenengan cekeli, jenengan ugemi wonten ing saklebetipun kholwat menika. Sepindah panjenengan niki mangke kula ajak bareng-bareng. Sifatipun kula niki namung barengi utawi ngajak, utawi momong, utawi angon. Jadi masa 2 hari 2 malam niki mangke sampean takjak kerja keras, takjak kerja ning ngarsane Allah. Mergo 1 tahun sudah kita laksanakan selalu bekerja keras untuk duniawi, untuk mencari kebutuhan diri yang bersifat duniawi, mencari uang, mencari harta, bekerja ke sana kemari, tapi hasilnya ya seperti ini. Mila sampeyan niki mangke 2 hari 2 malam ajeng kula ngon takjak kerja ning ngarsane Allah
rong dina rong bengi salat terus. Zikir salat. Jenengan pun siap, Pak? Pun siap? Merdekakan dirimu dari segala urusan dunia namung rong dina mawon, Pak. Niki wae kula mireng saking kanca, yuk rong dina latihan dadi sunan. Lho ana sing ngomong ngoten iki. Mila mangke sampean kalih kula niki bareng-bareng zikrullah dalam siang dan malam kados dawuhipun Allah ana ing Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Al-ayat. Siang dan malam, pagi dan sore selalu mengingat Allah dengan salat, zikir tanpa lepas. Mula saking menika kula suwun jangan sia-siakan mahar hidup ini. Sampai songkok ngomah niki wau wis dengan meninggalkan amanah, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan anak istri sementara, meninggalkan urusan-urusan rumah sementara, meninggalkan urusan-urusan dinas, meninggalkan urusan-urusan pondok pesantren. Terakhir, merdeka. Berdiri Mang, ngadeg Mang, pengganteng. Ini buatan merdeka melawan Belanda loh Pak. Eleng-eleng, merdekakan dirimu dari hawa nafsu, merdekakan dirimu dari segala riduan setan. Mila saking menika monggo kita ucapkan merdeka, 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 merdeka. Alhamdulillah. Terima kasih, matur nuwun. Sampai jumpa kita di tenda khalwat. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المرسلين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد النبيين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المرسلين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد النبيين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الصديقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. 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 ثم كلا سوف تعل
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sebagai peserta khalwat, untuk itu sudah saya beritahukan tadi, mulai malam ini bersihkan hati, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusahalah untuk mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhanmu. Berserah diri dan bertawakal, mengakui dalam hati nuranimu bahwa Allah adalah Tuhan dan sesembahan yang maha tunggal, yang mungkin selama ini kita hanya menjalankan kewajiban sholat, zikir, sholat hanya sebatas pergerakan badan, tapi hati kita tidak bergerak, bahkan tidak mengakui akan keberadaan yang kita sembah. Bukti kita nindakaken sholat niku kadang-kadang pikirane kita niki tasih belayang. Lah disinilah dalam upacara tadi sudah saya sebutkan, tunjukkan ibadahmu yang terbaik di hadapan Allah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidan nabiyyin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidan nabiyyin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidan siddiqin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika
Lagi-lagi ini siang ini nanti dibuktikan kualitas Anda sebagai muslim, sebagai mukmin, Anda sebagai peserta kholwat yang akan mahir dalam bidang salat. Allahumma amin. Lah sekarang teknis, Pak. Teknis tata cara sampean salat 1000 rakaat itu seperti yang sudah-sudah itu jangan mengejar waktu. Capek pasti sampean. Karena keinginan dan gerakan tubuhmu itu tidak sama, tidak seimbang. Makanya ini sikile mesti kaki-kakinya kenceng semua. Betul enggak? Padahal ning kene ana kalimahe sing dingendikake yang didhawuhkan Imam Ghazali niku. Sallu tasihhu. Nek dawuh Kanjeng Nabi, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu pasti sehat. Bersalatlah kamu pasti sehat. Nah sekarang ini nek sampean salat kok boyoke krentek-krentek sikile do kaku, berarti selama hidupmu ini mungkin salatmu itu gak bener. Astagfirullah piye. Mergo selalu diitik-itik setan. Sampean pun paham nggih sistem air mengalir, Pak. Sampean tahu kan sudah di dalam sungai. Pelajari itu dalam gerakan sholatmu. Makanya sampean tak ajak ke sini itu untuk back to nature, kembali ke alam. Pelajari itu air mengalir, samakan dengan gerakan sholatmu. Jadi Allahu Akbar, tenang. Allahu Akbar, tak, tomakninah, tenang. Allahu Akbar, tak. Mengalir seperti halnya pemikiranmu dalam memuji Allah. Jadi mboten keroncalan selak gage ngoyak 1000 rakaat, alah kesuwen ora tekan nek sampean ngoyak modele ngono. Yang diajarkan oleh Rasul adalah bagaimana engkau mempelajari salat seperti dawuhipun, sallu kama raaitumuni usolli. Bersalatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Karena kita tidak melihat Rasul salat, digambarkan oleh para imam-imam. Nah, karena saya sampean tak ajak ke sini untuk menyatu dengan alam, belajarlah dengan alam. Belajar dengan alam. Betul-betul pemikiranmu, cara rukukmu, tata sujudmu, cara berdirimu menyatu betul antara hati, pikiran dan pergerakan. Insya Allah nggak akan capek. Justru malah sehat. Nah, di sini nanti sampean silahkan Pak, uji nyali jenengan anggun memuja ing Allah, memuji ing Allah. Niki mangke sampean di lapangan mau tidur lagi silahkan. Itu sudah hak prerogatif sampean pribadi. Yang mau gempur sholat terus silahkan. Disinilah nanti kualitas imanmu akan diuji dan kualitas ibadahmu akan kau lihat sendiri. Berapa kemampuan kamu beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana al-kiram wa ja'alana bin-nizam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Hadirin sidang kholwat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita dan menciptakan kita dalam keadaan manusia yang sempurna. Kehormatan dan kesucian semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini aku berwasiat kepada saudara-saudaraku Majelis Zikir Tasbih Indonesia dan seluruh peserta kholwat yang hadir pada malam hari ini. Untuk yang pertama, saya mohon dengan hormat, bukalah pintu hati nuranimu untuk mendengarkan khitbah ini, yang mana adalah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita renungkan perjalanan kita dalam hidup ini sudah lama dan sudah panjang yang kita jalani. Sudah banyak perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja telah melanggar dari syariat Allah. Akan tetapi kadang kita tidak mau berpikir dan tidak mau membuka hati. Dengan sombongnya kita tidak mau mengakui akan kesalahan-kesalahan itu. Akan lebih baik jika kita semua mau mengerti dan mawas diri, membuka hati, membuka telinga, membuka mata, dan membuka seluruh perasaan-perasaan kita untuk selalu menghitung dan menghitung semua kesalahan yang kita lakukan. Hadirin peserta kholwat yang berbahagia, umur kita, usia kita semakin lama semakin berkurang, semakin lama semakin bertambah, dan semakin dekat kita masuk dalam liang kubur. Akan tetapi kematian yang sudah pasti ini kadang-kadang kita melupakan, kita tidak menghiraukan, masih mengejar urusan duniawi. Bahkan dengan lantang dan sombongnya kita, tanpa membuka hati, selalu mengakui kebenaran-kebenaran sendiri tanpa melihat kebenaran-kebenaran yang ada di luar diri kita. Kematian adalah suatu kepastian. Mau tidak mau,
kita pasti akan mengalami. Yang patut kita perhitungkan adalah segala sesuatu yang akan terjadi, dan itu pasti tidak lain hanyalah mati. Sudah berapa banyak dosa-dosa yang telah engkau lakukan? Sudah berapa banyak tak terhitung dosa-dosa yang belum engkau akui dalam hati nuranimu? Kau termasuk manusia yang sombong. Kau termasuk manusia yang takabur, dengan berlantang dada menantang Allah. Padahal engkau setiap hari dan malam siang selalu menyembah kepada Allah, bersujud kepada Allah, tapi tidak pernah mengakui kekhilafan dan kesalahan yang kau lakukan. Tidak layak dan tidak patut kita disebut sebagai hamba Allah. Bahkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan lebih besar dan lebih kecil dari binatang. Akan tetapi kau sebagai manusia yang berakal, cobalah berpikir, semua dosa yang kita lakukan pasti akan kita pertanggungjawabkan. Dan sebelum kita mempertanggungjawabkan, pasti kita akan mati dulu. Sidang khalwat yang berbahagia, cobalah berpikir dengan hati yang jernih. Cobalah berpikir dengan pikiran yang bening. Pantaskah dosa yang telah kau lakukan selama ini kau bawa nanti sampai di alam kubur? Kau bawa nanti sampai di alam akhirat, di alam hisab? Tidakkah Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat sebelum kematian itu tiba? Segeralah kembali kepada Allah. Segeralah kembali ke jalan Allah. Mengakui dengan segala dosa-dosamu. Mengakui dengan segala kekuranganmu. Di hadapan Allah nanti tidak akan ada yang bisa ditutupi. Apakah dengan kesombonganmu itu yang tidak mau mengakui dosa-dosamu sudah cukup untuk bekal nanti di alam kuburmu? Astaghfirullahaladzim. Kita sebagai manusia yang sempurna, yang diciptakan Allah dengan sempurna. Allah menciptakan kita bukan untuk main-main. Allah menciptakan sampean bukan untuk dolanan. Akan tetapi Allah menciptakan kita sebagai fi ahsani taqwim, dalam kesempurnaan ciptaannya. Apakah pantas engkau diciptakan dalam keadaan sempurna tapi perbuatanmu seperti hewan? Perhitungkan itu dengan benar. Perhitungkan langkahmu dengan pasti. Mati bukanlah khayalan. Mati bukanlah angan-angan. Tapi mati pasti akan terjadi. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita. Wahai saudara-saudaraku, murid-muridku, anak-anakku, bangkit, buka pintu hatimu.
Buka hati nuranimu. Jangan sampai terlanjur kita meninggalkan dunia ini penuh dengan noda. Jangan sampai terjadi, anakku, Allah tidak memberikan kesempatan untuk bertobat. Astagfirullahaladzim. Malam ini juga cobalah kau ingat akan dosa-dosa besar yang telah kau lakukan. Mungkin di antara kita ada yang melakukan berzina. Akui sekarang kau telah berzina. Mungkin di antara kalian, anakku, ada yang sering meninggalkan sholat. Akui sekarang, ya Allah, aku telah beringkar janji kepadamu, ya Allah. Aku meninggalkan semua perintahmu. Mungkin yang hadir di malam ini ada yang pernah mabuk atau minum khamr. Disinilah saatnya kita mengakui kepada Allah dengan kerendahan hati, ya Allah. Kulo ahli minum khamr, ya Allah. Kulo mabuk, ya Allah. Lupa kepadamu, ya Allah. Inilah kesempatan anak-anakku, saudaraku, sahabatku, untuk mengakui segala kekhilafan dan kesalahanmu. Akuilah di dalam hatimu. Tangisilah dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Tidak perlu kau ucapkan, Allah Maha Tahu. Segeralah untuk mengakui dan menghantarkan dosamu itu. Malam ini juga hantarkan kepada Allah dan mintalah ampun kepada Allah. Jika saudara-saudaraku, anakku, muridku yang malam ini mendengar khutbah ini, akan tetapi hatinya masih tertutup, hatinya belum terbuka, maka segeralah kau menangis. Jangan sombong kau, jangan takabur kau. Di dalam khalwat ini malam ini kau masih mempertahankan kesombonganmu, kau masih menutup pintu hatimu. Padahal dosa-dosa besar yang kau lakukan sudah tidak terhitung. Pantaskah kau disebut sebagai manusia? Ingat, di depanmu adalah kematian. Ingat, di depanmu adalah liang kubur, yang dimana di situ nanti kau akan mengalami pertama kali untuk disiksa kepada Allah, disiksa Allah sebelum kau masuk ke dunia neraka. Jika malam ini kau muridku, sahabatku, kau anak-anakku yang masih belum bisa menangis dan belum bisa mengakui akan kesalahan dan kekhilafanmu, segeralah kembali, anakku. Segera buka pintu hatimu. Segera hancurkan setan yang ada di dalam hatimu, anakku. Astagfirullahaladzim. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Bangkitlah, bangkitlah wahai para muridku, anakku dan sahabatku. Bangun kau dari tidur kesombonganmu.
Bangun nak, bangun. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan. Pada malam hari ini kita masih hidup. Segeralah bersujud dan mengakui akan kekhilafanmu. Anakku, anakku. Kematian tidak ada yang tahu, anakku. Dia bisa datang dengan tiba-tiba. Dia bisa datang tanpa dengan uluk salam, tanpa pemberitahuan. Malam ini tinggalkan semua urusan-urusan dunia. Bawa itu dosamu kepada Allah. Silahkan menangis dan menjerit. Silahkan mengakui akan dosa-dosamu. Mumpung malam ini Allah masih memberikan umur panjang, masih memberikan kita kesempatan. Astagfirullah. 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 Anakku, tolong buka hatimu anakku. Malam ini tidak ada kesempatan kau untuk tidur. Dosamu sudah terlalu besar anakku. Bangkit anakku, bangkit. Bangunlah kau, bangun dari tempat tidurmu yang sombong itu sebagai mahligai. Kasur empuk sebagai kesombonganmu. Akui dosa dan dosamu. Dalam hatimu cukup kau katakan, ya Allah, aku ahli zina ya Allah. Aku ahli khamr ya Allah. Aku ahli menipu orang ya Allah. Aku maling ya Allah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Anakku, sahabatku, pada malam hari ini Allah masih menutup dengan dosa-dosa yang kamu lakukan. Allah masih menghijab dengan dosa yang telah kamu lakukan. Seandainya Allah membuka dosa-dosamu di dunia ini, kau pasti akan manusia menjadi manusia yang celaka, manusia yang tercampak dari masyarakat, manusia yang hina, manusia yang tidak terhormat. Mumpung Allah ini masih memberikan kesempatan menutupi dosa-dosa yang telah kita lakukan, segeralah bangun dan bertobat. Malam ini juga kau minta ampun kepada Allah, anakku. Jangan kau remehkan bahwa siksa Allah itu tidak pedih. Dengan dosa yang telah kau bawa nanti sampai ke liang kubur, sampai kau dilandrat, dihitung, dihisab dosamu, kau akan dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Jangan kau kira api jahanam itu tidak panas, anakku.
engkau bisa merasakan dalam kehidupan di dunia ini. Peganglah api yang ada di dunia. Kalau memang itu panas, di akhirat nanti 7.000 kali lipat panasnya, anakku. Sementara kau tidak akan bisa hidup dan menghindar kembali. Kau tidak akan bisa naik dari siksaan Allah. Di situ kau terbakar, hancur lumur badanmu. Kau tidak akan bisa mati. Astaghfirullahaladzim. 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 Saudaraku, sahabatku, muridku dan anak-anakku yang aku cintai. Sungguh aku sangat mencintai kamu, nak. Aku sangat menyayangi kamu, nak. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Harta yang kau miliki saat ini, derajat pangkat yang kau miliki saat ini, kekayaan, jabatan, dan semuanya yang ada di dunia yang kau miliki saat ini tidak cukup, nak, untuk mengganti dosamu. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa sahabatku ini, ya Allah. Ampunilah semuanya, ya Allah. Berikan kami, ya Allah, kesempatan untuk bertobat kepadamu, ya Allah. Ampunilah anak-anakku, ya Allah. Karena anak-anakku ini belum tahu tentang siksamu, ya Allah. Anak-anakku belum mengerti akan pedihnya siksa yang akan kau turunkan, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Astagfirullah.
Astagfirullah. Wahai para sahabatku, anakku, muridku, ingat pesan-pesanku ini dalam khutbah khalwat ini. Jangan kau pernah mengulang kembali dengan dosa-dosamu yang telah lalu. Setelah kau pulang dari khalwat ini nanti besok, luruskan jalanmu, perkuat ibadahmu, perkuat sujud dan takbirmu. Jangan kau pernah terlena dengan godaan syaitan. Semoga dalam perjalananmu nanti yang masih panjang ke depan selalu mengingat khutbah khalwat ini. Aku doakan semoga engkau, anak-anakku, saudaraku, muridku, sahabatku, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ibadallah, ibadallah, ibadallah. Cukuplah sekian khutbah khalwat pada malam hari ini. Semoga selalu membekas di dalam hati kita, menjadi penerang dalam hati kita dan hidup kita. Dan semoga kita semua dijadikan Allah sebagai hamba yang mau mengakui akan kekhilafan-kekhilafan kita sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali dalam khutbah khalwat tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat kubro yang sampean sudah mahari di tempat ini, sudah melepaskan mahar 1000 rakaat, walaupun dapat 500, 300, 200, 800, sudah dianggap sah. Dan SK piagam sudah sampean terima. Untuk itu, apa manfaatnya sholawat kubro itu? Ini sampean sudah memegang sholawat kubro dengan sepenuhnya. Jadi kalau sampean nanti punya hajat yang sangat khusus, punya hajat yang besar dalam segala hal, baik itu pangkat, derajat, ekonomi, perjuangan, kemasyarakatan, pondok pesantren, bidang ilmu, keilmuan, dan lain sebagainya. Itu nanti gunakanlah sholawat kubro itu. Pertama, ambil air wudhu. Kedua, salat hajat minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Suratnya sesuai yang sampean senangi di saat di sini. Sampean rakaat pertama senang membaca apa? Rakaat kedua pasti kulhu, surat Ikhlas. Lah itu nanti jalankan minimal 2 rakaat. Maksimal hebat lagi 1000 rakaat. Jos niku. Tidak ada maksimal. Terus setelah itu bacalah kubro. Salawat kubro itu
sekali atau 2 kali atau 3 kali, standar 8 kali. Standar. Dari 8 itu ada 1 bacaan kubro yang sampean harus mengambil posisi duduk seperti tahiyat awal atau tahiyat akhir. Dari 8 kubro itu ambil 1, sampean ngambil start, tek, duduk seperti tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kemudian jangan bergerak atau alias tomak nina, wanteng. Nek cara Semar niku begegek ugek-ugek mel sadulito. Begegek koyok gunung, ugek-ugek dirobohke ora iso. Mel ngucap sholawat kubro. Sadulito dulit langit Pak niku. Apa sing dadi hajatmu niku sampai di sana. Maksudnya sampai di sana niku di alam sana. Di alam akhirat nopo di alam buh kono ya. Lah itu setiap ada hajat apapun, nek sampean mau melakukan satu ritual, baik itu ritual yang nampak maupun ritual yang gaib, silahkan bisa diuji. Sudah saya terangkan di dalam buku itu, sehari semalam membaca sekali saja, itu khawas karomahnya sudah luar biasa. Siang maupun malam, paling tidak jangan meninggalkan kubro. Itu pahalanya juga luar biasa. Karena dalam satu riwayat Imam Nasai itu, sholawat kubro itu bukan sholawat aru, tapi sholawat sama. Sholawat yang dibawa oleh malaikat Jibril langsung dari langit menuju ke bumi. Itu sholawat kubro, bukan karangan manusia. Maka dari itu ulama-ulama zaman terdahulu, kalau ada anak atau orang yang membaca sholawat kubro itu, pasti beliau pesan, nak, hati-hati ya dengan sholawat itu. Nah, hati-hatinya yang bagaimana? Karena khawasnya, karomahnya sangat tinggi Pak. Lah sampean iki wis duwe jejak, wis ana pembimbinge, wis ana sing ngomong. Dengan sholawat niku bacalah sebanyak mungkin, sebarkan kepada kanan kiri, tetangga, anak dan istri, agar supaya hidupmu sejahtera. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidan nabiyyin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidan nabiyyin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidan siddiqin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya
ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المرسلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد النبيين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المرسلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد النبيين ألف